Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan menjelaskan terkait dengan reaktualisasi hukum Islam, pemikiran Munawir Sadzali. Yang pertama saya sendiri yang akan sedikit menjelaskan terkait biografi Munawir Sadzali. Munawir Sadzali lahir di Klaten, Karanganom, Klaten, Jawa Tengah pada tanggal 7 November tahun 1925. Beliau adalah anak tertua dari 8 bersaudara dari pasangan Abu Aswad Hasan Sadzali dan Tas'iyah. Ditinjau dari segi ekonomi, beliau adalah tergolong dari keluarga yang kurang mampu. Namun jika ditinjau dari aspek keagamaan, beliau bersama keluarga tergolong keluarga yang sangat taat dalam beragama. Munawir Sadzali setelah menyelesaikan pendidikan ibtidaiyah di kampungnya, beliau melanjutkan pendidikannya di Mambaul Ulum Solo, dan setelah menyelesaikan pendidikan di Mambaul Ulum Solo, beliau menjadi guru di sekolah Muhammadiyah di Salatiga, yang kemudian juga pindah ke Gunung Pati, menjadi guru di Gunung Pati. Dari Gunung Pati inilah ia mulai terlibat dalam kegiatan-kegiatan keislaman, kegiatan Islam yang berskala nasional. Dan dari Gunung Pati inilah, berawal dari sinilah ia bertemu dengan Soekarno, yang saat itu Soekarno adalah Ketua Puterah Pusat Tenaga Rakyat. Munawir Sadzali sendiri merupakan tipikal seorang aktivis yang juga berkiprah dalam beberapa organisasi, diantaranya sebagai Ketua Angkatan Muda Gunung Pati, Ketua Markas Pimpinan Hizbullah Sabilillah MPHS, dan Ketua Umum Gerakan Pemuda Islam Indonesia GPHI Semarang. Adapun beberapa karya dari Munawir Sadzali, salah satunya adalah sebuah buku yang berjudul Mungkinkah Indonesia Bersendikan Islam, yang mana buku tersebut juga dibaca oleh Bung Hatta yang saat itu menjadi tokoh nomor 2 di Indonesia, yang akhirnya dipertemukan juga dengan Munawir Sadzali. Dan melalui pertemuan itu antara Munawir Sadzali dan Bung Hatta, dari pertemuan inilah Munawir Sadzali dipercaya untuk bekerja di Departemen Luar Negeri. Dan tercatat selama di luar negeri, beliau pernah belajar di University of Exeter, London pada tahun 1953 sampai 1954, dan juga pernah bekerja atau ditugaskan menjadi diplomat di Washington pada tahun 1953 sampai 1954. Tercatat dalam karirnya di Indonesia sendiri, Munawir Sadzali pernah menjabat menjadi sebagai Menteri Agama di masa Orde Baru sejak Kabinet Pembangunan 4, yaitu pada tahun 1983 sampai 1988, hingga Kabinet Pembangunan 5 dari tahun 1988 sampai 1993. Ya, mungkin ini sedikit pemaparan terkait biografi Munawir Sadzali. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran Munawir Sadzali, yaitu reaktualisasi hukum Islam. Jadi, pemikiran reaktualisasi Munawir Sadzali ini sedikit banyak memberi pengaruh terhadap perkembangan pemikiran Islam di Indonesia. Loncatan cara berpikirnya yang jarang dimiliki oleh para ulama semasanya memberikan suatu energi bagi umat Islam yang sudah lama tertidur dalam kebekuan kerangka tekstualitas. Dan di sini Munawir Sadzali itu mengambil kasus pada pembagian harta waris dan kasus bunga bank. Yang pertama, pada kasus pembagian harta waris, dilihat dari pemahaman surat An-Nisa ayat 11 yang menyatakan bahwa bagian warisan harta untuk laki-laki adalah 2 kali lipat yang diberikan kepada anak perempuan. Jadi menurut Munawir, bagian 2:1 antara laki-laki dan perempuan disamakan menjadi 1:1. Baginya itu merupakan persoalan sederhana tetapi sangat mendasar. Munawir Sadzali itu dalam memformulasikan gagasan reaktualisasi hukum waris tersebut bukan tanpa alasan. Ia menyaksikan semakin banyak umat Islam yang mendua terkait hukum waris, bahkan mereka yang mengerti dasar hukum waris dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dan dalam masalah waris, Munawir menjelaskan bahwa bagian warisan antara laki-laki adalah 2 kali lipat dari bagian wanita, dan dengan alasan yang pertama, tidak mencerminkan semangat keadilan bagi masyarakat Indonesia sekarang ini. Hal ini terbukti dengan banyaknya penyimpangan dari ketentuan waris tersebut, baik dilakukan oleh orang awam maupun ulama. Dengan cara melakukan hailah, yakni dengan cara menghibahkan harta bendanya kepada putra-putrinya ketika orang tua tersebut masih hidup, ini merupakan suatu indikasi atas ketidakpercayaan masyarakat muslim terhadap hukum waris dalam Al-Quran. Alasan yang kedua adalah faktor gradualitas. Menurut Munawir, wanita diangkat derajatnya dan diberi warisan walaupun hanya separuh dari bagian laki-laki. Pengangkatan derajat wanita dengan diberinya warisan ini tidak secara langsung disamakan dengan laki-laki, tetapi dilakukan secara bertahap. Hal ini sesuai dengan sifat gradual ajaran Islam, sebagaimana kasus pengharaman khamr. Kemudian karena pada masa modern ini wanita memberikan peran yang sama dengan laki-laki. Dan alasan yang ketiga, bahwa laki-laki 2 kali lipat bagian perempuan dikaitkan dengan sesuatu persyaratan bahwa laki-laki mempunyai kewajiban memberi nafkah terhadap anak istri, bahkan orang tua maupun adik perempuan yang belum bersuami. Di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh yang mempengaruhi pemikiran Munawir Sadzali. Dari pemikiran reaktualisasi hukum Islam yang ditawarkan oleh Munawir Sadzali, terdapat beberapa tokoh yang mempengaruhi pemikiran beliau, diantaranya Umar bin Khattab, At-Tufi, Abu Yusuf, Muhammad Abduh, Mustafa Al-Maraghi, dan Muhammad Rashid Ridho. Yang pertama yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini terkenal dengan melakukan ijtihad yang tidak memiliki keputusan yang tidak sama dengan ijtihad yang dilakukan oleh para sahabat yang sebelumnya, seperti penyelesaian tanah hasil rampasan perang, tidak menerapkan had potong tangan untuk pencuri yang mencuri di musim paceklik, dan menggugurkan pembagian zakat bagi al-mu'allafah qulubuhum. Nah, ijtihad yang dilakukan oleh Umar bin Khattab ini kemudian dikenal dengan metodologi usul fikih. Nah, Munawir Sadzali kemudian memakai metodologi ini dengan memiliki pemikiran tentang pentingnya reaktualisasi hukum Islam, yaitu merupakan suatu hal yang harus dilakukan karena sesuai dengan kondisi sosial kemasyarakatan yang ada di Indonesia. Yang kedua yaitu At-Tufi. Menurut Ibrahim Hussein, Munawir Sadzali ini dalam pandangan pemikirannya mengutip pendapat At-Tufi dengan teori maslahahnya. At-Tufi ini merupakan ulama mazhab Hambali yang mengatakan jika terjadi benturan antara kepentingan masyarakat dengan nas, maka yang didahulukan adalah kepentingan masyarakat. Kemudian ini merupakan pemikiran yang dilakukan oleh Munawir, yang mempengaruhi pemikiran Munawir Sadzali. Nah, dalam pendapatnya sendiri, At-Tufi memiliki 4 asas, yaitu yang pertama, berdasarkan akal saja tanpa harus melalui wahyu, maka dapat mengetahui kebaikan dan keburukan.
Yang kedua, maslahah itu merupakan dalil syar'i mandiri yang kehujahannya tidak bergantung pada kesaksian atau konfirmasi nas sendiri. Yang ketiga, maslahah diambil sebagai dalil syar'i hanya dalam permasalahan fikih muamalah dan adat istiadat saja. Kemudian yang terakhir, maslahah merupakan dalil syara' yang paling kuat. Nah, pemikiran ini berkonsep dari maqasid at-tasyri'. Nah, itu kemudian yang digunakan oleh Munawir Syadzali untuk mewujudkan pemikirannya tentang reaktualisasi hukum Islam. Yang ketiga yaitu Abu Yusuf. Menurut Munawir mengutip pendapat Abu Yusuf yang berpendirian bahwa nas yang berdasar pada adat dan kemudian adat itu telah berubah, maka gugur hukum yang terkandung dalam nas itu sendiri. Abu Yusuf ini memiliki kaidah yang usuliyah yang digunakan juga oleh Munawir Syadzali, yaitu al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman, dan kemudian kaidah yang berbunyi taghayyurul ahkam bitaghayyuril amkinat wal azman. Nah, kemudian pemikiran ini yang kemudian mempengaruhi Munawir Syadzali untuk mewujudkan reaktualisasi hukum Islam. Yang keempat yaitu Muhammad Abduh. Muhammad Abduh ini merupakan murid dari Jamaluddin Al-Afghani. Beliau terkenal dengan karya utamanya yang berjudul Al-Islah Ad-Dini, yang kemudian juga mempengaruhi pemikiran Munawir Syadzali. Pada dasarnya di sini Munawir ingin menegaskan bahwa berijtihad untuk menemukan sesuatu hukum yang baru dari Al-Quran itu tidak dilakukan oleh beliau untuk yang pertama kalinya, tetapi sudah banyak tokoh-tokoh sebelumnya yang melakukan ijtihad seperti ini. Nah, Muhammad Abduh di sini berpendapat bahwa apabila terjadi tabrakan antara manqul atau nas dan akul atau nalar, maka hendaknya diambil mana yang sesuai dengan nalar. Hal itu yang mempengaruhi pemikiran Munawir Syadzali dalam pemikirannya tentang reaktualisasi hukum Islam. Yang kelima yaitu Mustafa Al-Marighi. Menurut Munawir Syadzali dalam aspek kemasyarakatan, nas yang qot'i sekalipun dapat dimodifikasi dengan alasan bukankah dalam sejarahnya juga ada beberapa ayat yang dinasah dan mansuh oleh ayat lain. Nah, kemudian Munawir Syadzali mengutip pendapat Mustafa Al-Marighi yang terkenal dengan nasahnya ini, karena Mustafa Al-Marighi untuk mendapatkan petunjuk untuk menafsirkan ajaran Islam sesuai dengan konteksnya. Jadi Mustafa Al-Marighi ini mentafsirkan nas itu sesuai dengan konteksnya, sehingga Munawir Syadzali berpendapat bahwa nas tidak diturunkan pada dunia yang vakum, melainkan kepada sekelompok orang yang memiliki kecerdasan sejarah dan kebudayaan tertentu. Yang terakhir yaitu Muhammad Rashid Ridho. Muhammad Rashid Ridho adalah mufassir besar pada abad 20 dan beliau menyatakan bahwa hukum itu semata-mata diundangkan untuk kepentingan manusia berdasarkan perkembangan zaman, sehingga tidak lebih bijaksananya kalau hukum itu ditarik dan diganti dengan hukum lain yang sesuai dengan situasi terakhir yang ada di dalam masyarakat itu. Nah, pendapat ini yang kemudian mempengaruhi pemikiran Munawir Syadzali untuk melakukan reaktualisasi hukum Islam, untuk memberikan produk hukum baru yang sesuai dengan kondisi masyarakat dan permasalahan yang mulai kompleks yang ada di masyarakat sesuai dengan perkembangan zaman.